Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Matan Abi Syuja' atau kitab takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Ini fasal menerangkan tentang wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyati as-sukna wan nafaqatu. Wa yajibu, dan wajib, lil mu'taddati, bagi wanita yang sedang beriddah, ar-raj'iyati, yang sifatnya masih raj'i. Jadi ada wanita dicerai oleh suaminya, tolaknya tolak raj'i, baru tolak 1 atau tolak 2. Wajib bagi mereka apa? As-sukna, diberi tempat tinggal, wan nafaqatu, dan diberi nafkah. Jadi kalau ada seorang suami menceraikan istrinya, baru cerai 1 dan atau cerai 2, maka bagi seorang suami wajib memberi tempat tinggal bagi istrinya masih, dan wajib memberi nafkah sampai masa iddahnya habis. Karena tolak raj'i, tolak 1, talak 2 itu sebenarnya statusnya masih istri. Makanya kalau suami meninggal sementara istri dalam keadaan masih iddahnya iddah tolak raj'i, maka si istri termasuk yang dapat warisan masih, kecuali masa iddah sudah habis. Jadi ada seorang suami menceraikan istrinya, talaknya tolak raj'i 1 atau 2. Suami meninggal,
sementara istri dalam masa iddah, maka si istri ini berhak mendapatkan warisan karena statusnya masih istrinya. Jadi talak 1, talak 2 itu status istri masih istrinya sebenarnya. Maka para ulama menganjurkan orang kalau masih talak 1, talak 2 itu tetap serumah. Jadi talak 1, talak 2 itu dianjurkan tetap serumah. Bahkan para ulama menganjurkan para istri kalau bisa merayu suaminya dengan berdandan yang cuantik. Saat yang paling penting untuk berdandan itu justru setelah ditalak 1, 2 itu. Disuruh kalau perlu bagaimana caranya istri itu tampil cuantik di depan suaminya, sampai suaminya klepek-klepek kalau perlu. Dan tidak jadi menceraikan dan rujuk. Maka di surah Al-Baqarah 228 Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Para suami mereka lebih berhak merujuki mereka. Maka rujuk itu enggak perlu akad nikah baru kalau masih talak raj'i. Talak 1, talak 2, suami ngomong sama istri, "Dek, rujuk, Dek." Cukup sudah. Jadi rujuk sebagai suami istri lagi, boleh berhubungan badan suami istri, halal, tidak akad nikah baru kalau talak 1, talak 2, asal masa iddahnya masih ada. Tapi kalau masa iddah sudah habis, sudah lewat 3 kali masa suci, atau sudah lewat 3 bulan bagi wanita yang tidak haid atau menopause atau yang masih anak kecil, maka dia masuk dalam kategori sudah habis masa iddah setelah 3 bulan. Maka kalau mau rujuk nggak bisa, yang ada akad nikah baru. Begitu akad nikah baru, dia tetap punya tabungan talak yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau keluar kata talak lagi, 2 talaknya, atau kalau sudah 2 jadi 3 talaknya, jadi bain kubro sudah, naudzubillah. Kalau sudah bain kubro itu seperti itu. Makanya kalau ada seorang suami menceraikan istrinya baru talak 1 atau talak 2, namanya talak raj'i, masih wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya dan wajib menafkahi istrinya. Masih wajib. Kenapa? Karena masih statusnya masih istrinya sebenarnya. Bahkan dianjurkan serumah. Saya ulang tadi, dianjurkan apa? Serumah. Justru itu dianjurkan istri ya merayu suaminya supaya tidak jadi melanjutkan perceraiannya. Itu seperti itu. Wa yajibu dan wajib lil baini, bagi wanita yang dicerai dengan talak 3 atau talak bain, atau bain sini bain sughra. Bain sughra itu talak karena cerai gugat. Jadi bagi wanita yang ditalak bain kubro atau bain sughra. Kalau bain sughra itu karena cerai gugat ya, karena cerai gugat. Wajib untuk wanita itu apa asukna, tempat tinggal, tuna nafaqati, tanpa nafaqah. Illa antakuna hamilan, kecuali wanita itu hamil. Pertanyaannya gini ya, apa bedanya tolak bain dan tolak raj'i? Bedanya apa? Begini ya, kalau tolak bain statusnya bukan lagi istri sudah, makanya tidak boleh serumah juga. Karena nggak serumah berarti tidak ada kewajiban istri pada suami. Karena tidak ada kewajiban istri pada suami, maka tidak ada kewajiban nafkah. Tapi di dalam kitab ini seorang suami tetap wajib memberikan tempat tinggal, jadi kontrakin atau dikasih tempat tinggal yang layak. Sampai kapan? Sampai masa iddahnya habis. Karena begitu masa iddah habis berarti dia sudah bisa nikah dengan laki-laki lain, dan itu terserah udah itu. Dan tidak ada kewajiban suami menafkahi istri yang ditalak bain, karena tidak ada kewajiban istri kepada suami. Jadi kewajiban suami kepada istri itu berbanding lurus dengan kewajiban istri pada suami. Kalau istri tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, nusyuz durhaka misalnya, maka suami tidak ada kewajiban menafkahi istri. Nah, termasuk ketika talak bain, ketika sudah pisah rumah dan tidak ada kewajiban istri kepada suami, maka tidak ada kewajiban suami pada istri juga. Makanya tidak ada kewajiban itu. Yang ada adalah memberi tempat tinggal kepada istri sampai masa iddahnya habis. Berapa masa iddahnya? Sama, 3 kali masa suci, atau kalau udah menopause ya 3 bulan. Itu seperti itu.
Allahu Akbar. Termasuk tolak bain sughra ya. Kalau tolak bain kubro kan talak 3 jelas sudah, nggak bisa lagi kembali sebagai suami istri. Dan kalaupun kemudian yang bersangkutan itu mau nikah lagi dengan suami yang pertama, harus nikah dulu sama laki-laki lain, disenggamai oleh suami yang kedua, diceraikan oleh suami yang kedua, habis masa iddahnya baru dia bisa kembali ke suami yang pertama. Nah, kalau tolak bain kubro begini, sughra begini. Kalau tolak bain sughra itu istri menggugat cerai suami. Gugatan cerai istri kalau dikabulkan oleh pengadilan itu namanya tolak bain kubro. Sughra, maaf. Tolak bain sughra. Tolak bain sughra ini suami istri ini sudah putus hubungannya sebagai suami istri. Tidak boleh rujuk. Jadi kalau cerai gugat istri dikabulkan oleh pengadilan, jatuhnya tolak bain sughra, statusnya bukan suami istri lagi. Tapi masih bisa menjadi suami istri lagi. Caranya bukan rujuk, tapi akad nikah baru. Caranya akad nikah baru. Saya ulang ya. Kalau seorang istri menggugat cerai suaminya dan gugatannya dikabulkan oleh pengadilan dan diputus dengan putusan tolak bain sughra, maka status suami istri itu sudah putus. Makanya tidak ada kewajiban nafkah. Tapi tetap suami wajib memberikan tempat tinggal, walaupun hanya sebatas pada masa iddah tadi itu. Nah, namun walaupun bukan lagi sebagai suami istri, ini bisa langsung lagi menjadi suami istri, bisa, asalkan akad nikah baru, bukan rujuk namanya. Jadi pada tolak bain kubra, pada tolak bain sughra itu tidak ada rujuk. Yang ada akad nikah baru. Karena sudah putus hubungan suami istri itu. Mungkin saya pernah cerita di sini ya, ada jamaah itu, bukan orang sini, orang Kemang Pratama sana. Dia itu gugat cerai suaminya. Suatu pagi, saat itu pagi sih WA saya saat itu. Suatu pagi itu suaminya itu kan gugatan cerai berlangsung, tapi mereka masih serumah gitu loh, Pak Haji. Jadi gugatan cerai berlangsung, tapi mereka masih serumah. Sehingga kadang hubungan suami istri itu masih terjadi. Ketika suatu pagi terjadi hubungan suami istri, suaminya baru ngomong. Kata suaminya gini, "Ma, surat keputusan dari pengadilan sudah sampai ke rumah. Gugatan cerai kamu dikabulkan oleh pengadilan. Suratnya ada, saya sembunyikan," kata dia. Isinya sudah diputus oleh pengadilan dengan tolak bain sughra. Wah, jamaah saya itu nangis itu. Telepon saya nangis Pak Haji. "Ustadz, gimana status saya ini? Tadi pagi saya berhubungan dengan suami saya, ternyata pengadilan sudah memutuskan zina enggak saya ini Ustadz." Dia bilang gitu. Saya bilang dalam Fathul Mu'in disebut zina kalau tahu. Kalau enggak tahu ya enggak zina, enggak tahu. Nah, suaminya nakal ini, suaminya ini yang nakal ini. Jadi surat pengadilan itu turun, enggak diberitahukan ke istrinya. Harusnya kan diberitahukan. Sudah ada keputusan dari pengadilan, berarti kita bukan lagi suami istri. Bagaimana mau lanjut apa enggak rumah tangga? Kalau lanjut akad nikah baru. Maka saya bilang, sekarang gimana Ustadz? Ya terserah ibu, saya bilang. Ibu mau putus hubungan suami istri dengan suami ibu, atau ibu mau akad nikah baru, saya bilang. Karena rujuk tidak bisa, akad nikah baru pilihannya. Enggak tahu akhirnya bagaimana itu. Ya pokoknya begitu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya beda nih. Makanya pada kasus tolak bain sughra atau apalagi tolak bain kubro tidak ada kewajiban nafkah. Nah, ini kita bicara hukum. Kita bicara hitam putih dulu ya. Nanti kalau bicara akhlak lain lagi nanti. Kalau bicara akhlak itu gini. Kalau bicara hukum kan memang nggak ada nafkah sudah. Tolak bain kubro atau tolak bain sughra tadi itu. Tapi itu kalau kita bicara akhlak itu kan perintah Quran kan pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik dan atau dilepas dengan cara yang baik. Dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Ya dengan cara yang baik itu ya pantas-pantasnya lah. Wong karyawan dipecat ada pesangonnya, ya mosok istri dipecat nggak ada pesangonnya, kira-kira gitu. Jadi apa? Karyawan dipecat ada pesangonnya, ya mosok istri dipecat nggak ada pesangonnya, kira-kira gitu. Pantas-pantasnya.
Maka kalau di pengadilan kita itu, sependek yang saya tahu, ada istilah uang mut'ah. Di pengadilan kita ada istilah uang mut'ah, Pak Haji. Uang mut'ah itu ya semacam uang pesangon. Ya masuk karyawan dipecat ada pesangonnya, ya masuk bojo dipecat itu enggak ono pesangon ya. Pantes-pantes ya. Kira-kira gitu. Ditambah kalau di masyarakat kita dikenal istilah gonogini itu nanti. Gonogini. Sebenarnya gini ya. Gonogini itu dalam konteks fikih Indonesia, saya ngomong fikih Indonesia, itu lebih kepada begini sebenarnya. Ini mohon maaf. Kalau kita disiplin fikih ya, sebenarnya kan kewajiban menafkahi istri itu adalah kewajiban suami. Itu dulu disiplinnya dulu ya, disiplin fikih kita itu. Nanti kita bicara dalam konteks fikih Indonesia. Nah, dalam konteks masyarakat Indonesia itu seringkali nafkah suami dibantu oleh istri. Kayak misalnya jualan, seringkali nggak sendiri suami jualan, seringkali istri bantu suami jualan, betul nggak? Nah itu ini konteksnya ini. Atau suami kerja pabrik, dia dapat gaji, cuman kalau untuk kebutuhan keluarga dia kurang, akhirnya istri bantu jualan. Itu kan berarti istri bantu suami kan. Nah peran istri dalam membantu nafkah suami, termasuk bantu jualan, bantu dagang, bantu ini itu kalau secara fikih itu kan termasuk di luar kewajiban istri kepada suami. Karena di luar kewajiban istri kepada suami, maka sepatutnya suami itu mengapresiasi, kalau bahasa kasarnya dengan gaji, istilahnya gitu. Dengan gaji. Tapi itu tidak pernah terjadi di masyarakat kita. Lah itulah kenapa kemudian dalam fikih Indonesia itu ketika kemudian ada seorang suami dan istri bercerai, itu biasanya ada istilah perhitungan gonogini itu. Kalau kita mau pakai disiplin fikih sebenarnya nggak harus langsung belah separuh gitu, enggak. Tapi di persentase kira-kira hak istri pada saham suami itu berapa, sehingga bagian istri itu dikeluarkan untuk menjadi haknya istri. Itu seperti itu istilahnya itu. Sebenarnya begitu, pertimbangan fikih Indonesianya itu begitu sebenarnya. Jadi nggak mesti saklek separuh untuk istri, enggak sebenarnya. Tapi lebih kepada selama ini kan suami kerja ada andil istri. Nah sekarang istri itu dapat bagian berapa kira-kira, pantesnya itu kira-kira berapa, itu harus diberikan itu. Nah itulah kenapa kemudian ada istilah gonogini itu istilahnya. Padahal sebenarnya kalau dalam fikih Indonesia itu merupakan hak istri yang memang harus diberikan oleh suami kepada istri, karena selama ini istri membantu nafkah suami dalam hal ini, membantu suami dalam mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Di sini disebutkan kecuali hamil ya tadi, kecuali hamil. Kalau hamil tetap wajib menafkahi. Kenapa? Karena mantan istri ada, tapi mantan anak kan tidak ada. Saya ulang ya, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Jadi kalau cerai, istri dalam keadaan hamil, maka dalam hal ini si suami tetap, walaupun talak bain, suami tetap wajib menafkahi. Menafkahi siapa? Menafkahi anaknya. Dalam hal ini menafkahi anaknya. Karena anaknya masih nyusu sama ibunya, ya berarti otomatis ngasih makan ibunya. Karena anak ini mestinya diasuh berdua, tapi diasuh sendiri oleh ibunya, sepatutnya lah suaminya tahu diri untuk memberi sebagian untuk ibunya juga. Nah ini saya mau terangkan, kadang dalam beberapa kasus perceraian, suami istri cerai, suami nikah lagi, si istri ini nikah lagi juga. Pertanyaannya, anaknya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bapak aslinya tetap sebenarnya. Jadi sebenarnya tanggung jawab bapak aslinya. Jadi tidak boleh bapak itu mangkir dengan mengatakan, kamu udah nikah lagi kok, udah bukan tanggung jawab saya. Tidak bisa gitu. Ini tetap tanggung jawab bapak aslinya. Kecuali suami kedua istrinya ini kawaya raya, terus ngomong sama bapak yang pertama, mas, tidak usah bantu anakmu, aku yang handle semuanya. Wah, berarti baguslah kalau begitu, monggo silahkan. Kalau dapat yang begitu nggih monggo. Nah, misalnya. Nah, di sini istri dari suami kan dia nikah lagi. Istri dari suami harus tahu juga bahwa si suami ini masih punya kewajiban menafkahi anaknya. Maka istri jangan menghalangi hak anak itu.
Nah, kadang yang terjadi itu ada proses menghalangi. Tidak senang kalau suaminya masih berhubungan dengan anaknya, padahal itu masih kewajibannya. Maka seorang istri harus paham bahwa suaminya punya anak, yang dimana dia masih wajib menafkahi anaknya dalam hal ini. Dan jangan cemburu soal itu, karena memang itu kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Karena mantan istri ada, tapi mantan anak itu tidak ada. Nah, memang sih idealnya kalau dalam konsep Islam ini berarti mbok cereo, walaupun cerai itu kalau bisa hubungan silaturahim nggak putus. Itu idealnya itu. Tapi sulit pakai dal. Yang sering terjadi kalau cerai itu ya putus silaturahimnya biasanya. Nah, tapi kalau idealnya sih nggak harus putus, nggak boleh putus sebenarnya. Bahkan kalaupun nanti menikah, tetap bisa orang tua sambung dan orang tua asli gabung. Sehingga saya punya jamaah itu pas menikahan itu untuk salah satu dari orang tuanya itu 4. Karena ini dengan istri barunya, ini dengan suami barunya, gitu aja. Semuanya tampil di depan, itu seperti itu. Nah, itu rukun bagus kalau bisa begitu. Kalau bisa begitu, tapi kalau nggak bisa begitu, kenapa? Jarang banget. Iya, pakai juarang saat itu, bukan cuma jarang, juarang. Itu seperti itu. Pun, ai fatajibu laha an-nafaqatu aidon. Maksudnya wajib atas wanita yang ditolak bain yang hamil itu nafkah juga. Jadi wajib suami menafkahinya karena pertimbangan anaknya tadi. Wal aslu adapun yang menjadi dasar di dalam masalah ini adalah dalam masalah ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surah At-Talaq ayat 6. Surah At-Talaq ayat 6. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum. Ini tulisannya enggak jelas, ya, buka dulu ya. At-Talaq ayat 6. At-Talaq surah ke-65. Surah ke-65 ayat 6. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Faskinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, semampunya ya. Kalau mampunya kontrakan ya kontrakan. Kalau mampunya rumah kasih rumah. Karena prinsipnya kalau kita bicara suami ke istri itu bil ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara yang baik, dan baik itu terkait dengan ruang dan waktu. Masing-masing suami bisa berbeda-beda kemampuannya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jangan kemudian dipersulit. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Jadi nafkahnya tetap harus sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik, segala sesuatu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dulu konteksnya itu rodok ya, berkaitan dengan penyusuan. Ada tradisi di Arab itu kalau anak lahir disusukan ke wanita lain itu bayar. Itu konteksnya itu nanti. Tapi terlepas dari itu, dari ayat ini bisa dijadikan sebagai dasar bahwa seorang lelaki ketika menceraikan istrinya, termasuk dengan tolak bain, kalau istrinya hamil, maka dia wajib memberikan tempat yang layak untuk istrinya dan menafkahi istrinya sampai dengan dia melahirkan. Nah, ini kalau sampai ayat ini kalau kita baca hatta yad'na hamlahun, terus kita pahami kalau gitu setelah melahirkan berarti seorang suami tidak lagi wajib menafkahi anaknya. Oh tidak, tetap wajib. Karenanya di situ Allah menggunakan kata hatta.
Hatta itu beda dengan ila. Saya ulang ya, hatta sama ila itu beda. Kalau hatta itu li ghayatil intiha, pok-pokan tek habis. Contoh gini. Akal tusamaka hatta ra'sihi. Saya makan ikan hingga kepalanya. Akal tusamaka ila ra'sihi. Saya makan ikan sampai kepalanya. Yang satu pakai hatta, yang satu pakai ila. Kalau hatta berarti sampai habis kepalanya itu, sampai lewat, itu hatta. Itu namanya li ghayatil intiha, pok-pokan habis. Tapi kalau ila, saya makan sampai kepalanya masih ada berarti. Nah, kalau sampai hatta itu sampai pasca melahirkan maksudnya. Termasuk tambahkan tadi, termasuk untuk menyusui. Itu kalau mau teruskan terus itu sampai kapan? Sampai anak itu sudah tidak lagi wajib orang tua menafkahinya. Nah, itu makanya terus kemudian tidak ada istilah mantan anak tadi itu. Makanya tetap seorang tua wajib menafkahi anaknya. Hierarki kewajiban nafkah itu yang paling wajib kan ayah kandung. Kalau ayah kandung tidak ada, naik ke atas dulu, kakeknya ada enggak? Kakeknya ada enggak? Itu kewajiban nafkah. Kalau kakeknya tidak ada, bapaknya meninggal, itu bukan lari ke ibu loh ya, larinya ke saudara-saudara suami dulu. Paman-paman dari jalur suami, paman dari jalur suami ada enggak ini? Paman-pamannya. Itu begitu larinya ke hierarkinya ke laki-laki dulu. Nanti mentok-mentok baru ke jalur ibu itu. Itu hierarkinya begitu sebenarnya. Makanya seorang paman dari jalur ayah terutama itu tidak bisa lepas tangan dari keponakannya yang yatim terutama. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Terus kemudian Warawa Ad-Daruqutni, dan dalam diriwayatkan hadis siapa Imam Ad-Daruqutni wan Nasai dan Imam An-Nasai fi qissati Fatimah binti Qais, dalam kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma, hina talaqaha zawjuha, ketika suaminya telah menceraikannya, tatliqatan dengan satu kali cerai. Kanat baqiyat laha annahu sallallahu alaihi wasallam qala laha innaman nafaqatu wasukna liman tamliku raj'atah. Jadi kata Nabi, karena beliau baru satu kali talak dan masih ada sisa untuknya untuk dicerai dua kali lagi kalau memang suaminya mau menceraikannya, maka Nabi bersabda aukamakal, bahwasanya nafkah dan tempat tinggal itu wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan dengan cerai raj'i, dengan cerai raj'i. Jadi ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya dengan cerai satu atau dua, maka yang bersangkutan wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya sampai masa iddahnya habis. Wa fi riwayat Abi Daud, dan riwayat Abi Daud disebutkan qala laha, Nabi bersabda kepada wanita tersebut, la nafaqata laki illa an takuni hamilan, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali kamu hamil. Tadi saya ulang ya, nafkah itu berbanding lurus dengan kewajiban istri pada suami. Kalau istri tidak menjalani kewajiban kepada suami, suami tidak wajib menafkahi istri. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Al-Baqarah ayat 228 itu. Itu saya ulang tadi, kalau kewajiban suami kepada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Kalau suami mangkir dari kewajibannya, istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Itu konsekuensi hukumnya. Nah, demikian juga kalau istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka suami tidak pula wajib melaksanakan kewajibannya kepada istri. Dalam konteks ini adalah nafkah diantaranya. Karena istri mangkir, itu seperti itu. Makanya ini patut untuk diperhatikan supaya kita ini tidak zalim ya, tidak zalim dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi ada suami tertentu itu yang walaupun istrinya tidak menjalankan kewajibannya, maksudnya nusyus, tapi dia tetap rutin ngirim gajinya ke istrinya, itu ya ada. Saya bilang, sama napi teman, sampean bagus banget Pak, bagus banget. Ya, itu namanya dia bicara akhlak berarti, bukan bicara hak dan kewajiban, tapi bicara akhlak dalam hal ini. Itu kepada istri. Kalau kepada anak nggak ada pilihan kalau kepada anak, karena kewajiban orang tua adalah menafkahi anaknya dalam hal ini. Wa yajibu, dan wajib al mutawaffa anha, atas wanita yang tinggal mati oleh suaminya, wajib siapa? Zaujuha al ihdad. Wa yajibu al mutawaffa anha zaujuha al ihdadu, dan wajib bagi seorang wanita yang tinggal mati oleh suaminya apa? Al ihdad. Ini bagi wanita yang suaminya meninggal, itu wajib di ihdad. Ihdad itu dibatasi gerak-geriknya. Wahya al-imtina'u minaz zinati wat tibi. Yang dimaksud adalah wanita itu dicegah dan dibatasi dari berhias dan menggunakan wewangian. Wa 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-mabtutati mulazamatul baiti illa lihajatin. Dan adalah wanita yang ditinggal mati suaminya tadi itu tidak keluar rumah, maksudnya jangan sering keluar rumah kecuali karena hajat. Nah ini yang harus saya terangkan ini. Sebagian orang itu ada yang salah paham. Kalau suami meninggal, terus seolah-olah si wanita ini tidak boleh keluar rumah sama sekali. Seolah-olah nggak boleh keluar rumah sama sekali. Padahal yang betul adalah ihdad. Ihdad itu beda dengan sama sekali. Ihdad itu dibatasi. Dibatasi maksudnya apa? Maksudnya dia tetap boleh keluar karena ada hajat. Nanti di sini disebutkan ada beberapa riwayat di sini yang menyebutkan bahwa Nabi pernah membenarkan. Contoh ya, ada seorang sahabiah yang saat itu dia butuh akan memanen kurmanya, padahal dia suaminya baru meninggal. Kata Nabi, boleh, tidak apa-apa. Itu namanya karena hajat namanya. Fakta di lapangan adalah sebagian wanita kan ketika suaminya meninggal sementara dia ada pencari nafkah. Masa dia nggak boleh kerja? Boleh. Cuman di ihdad dibatasi. Dibatasi maksudnya bagaimana? Kalau selesai dari hajatnya langsung pulang. Jangan kongko-kongko. Langsung pulang. Dan intinya satu sebenarnya. Jangan sampai memancing laki-laki lain untuk melamar sampai habis masa iddahnya. Maka dilarang tadi berhias, dilarang menggunakan wangian. Karena jangan sampai memancing laki-laki lain untuk melamar. Nah, jadi bukan tidak boleh keluar rumah ya, karena sering orang, paling enggak gini lah, contoh ya, ditanyakan ke saya, Ustadz, ini ibu saya kan bapak baru meninggal, ibu saya maunya tinggal di rumah adik saya itu di kampung Ustadz, boleh nggak Ustadz ibu saya bawa ke kampung untuk tinggal bersama adik saya, berarti kan keluar rumah? Saja boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah kalau beraktivitas berlebihan di luar rumah sampai memancing laki-laki untuk melamarnya. Ya kalau dia ke rumah anaknya tidak ada masalah. Yang penting dibatasi aja. Sering jamaah lagi nanya, Ustadz boleh nggak saya datang ke pengajian ibu-ibu ya, firman ibu-ibu, boleh nggak Ustadz? Kalau nanya ke saya, ini termasuk hajat. Ilmu agama itu hajat yang mendesak, yang harus dipenuhi. Maka ketika si ibu ini datang ke majelis taklim, boleh, saya jawab boleh. Tapi ada tambahannya. Setelah pengajian jangan duduk-duduk dulu, langsung pulang. Jangan berlama-lama di luar rumah, segera pulang. Kalau nggak ada perlunya, jangan keluar rumah, pulang. Kalau takziah ada yang mengatakan tidak boleh, karena ada riwayat khusus yang melarang untuk misalnya menghadiri misalnya ada orang yang meninggal misalnya. Itu ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi intinya satu sebenarnya, jangan sampai memancing laki-laki lain untuk melamar itu sebenarnya. Jadi ihdad itu di situ maknanya ya. Jadi ihdad itu dibatasi, bukan dilarang sama sekali. Karena saya ulang sekali lagi, ada beberapa orang itu, anak-anaknya terutama, itu memahami ibunya begitu bapaknya meninggal dibatasi betul, tidak boleh keluar sama sekali. Padahal bukan tidak boleh, boleh kalau ada hajat, tapi jangan lama-lama gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena menjelang Isya ini monggo silakan, kalau nggak ada saya bacakan beberapa dalilnya tadi. Monggo kalau ada yang mau nanya, protes, marah boleh silakan.
Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau ada. Monggo Pak Haji. Nggih. Nggih. Ayah asuhnya ini ingin mengirimkan apa untuk anaknya, tapi ditolak oleh pihak istri lah. Ada satu lagi yang mendengar Pak Lenya gitu satu. Bagaimana jadi sekarang si ayah asuhnya pun jadinya malas gitu untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Baik. Bagaimana? Baik. Kalau seorang suami akan melaksanakan kewajibannya kepada istrinya dan ditolak oleh pihak istri, maka hal ini nggak ada masalah bagi si suami, karena suami sudah berusaha melaksanakan kewajibannya. Bahwa ditolak, ya tidak apa-apa, itu haknya istri menolak untuk dinafkahi anaknya dalam hal ini. Boleh Pak, tidak ada masalah. Ya sudah, berarti seolah-olah istri mengatakan, udah kamu nggak usah nafkahi anakmu, aku aja yang handle. Ya udah terserah. Monggo silakan aja itu. Boleh Pak Haji. Apalagi ada indikasi nafkah suami yang terima malah Pak Leknya, yang memanfaatkan malah Pak Leknya misalnya. Ya sudah, enggak ada kewajiban wong ditolak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Haji nggih. Oke. Monggo ya, monggo. Ustaz Syahabuddin. Bagus. Kalau dalam madhab Syafi'i bisa langsung talak 3. Tolak tuki salasan misalnya, saya talak 3 langsung. Kalau dalam madhab Syafi'i bisa. Madhab Syafi'i ini berdalil dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita baca dalam kitab Syajaratul Ma'arif, ternyata hujah yang dipakai oleh madhab Syafi'i itu diantaranya adalah menggunakan dalil di masa Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau pernah berjanji akan mukul istrinya 100 kali kalau beliau sembuh. Begitu beliau sembuh, beliau nggak tega mukul istrinya 100 kali. Allah ajari beliau hela hukum. Jadi yang ngajari hela hukum itu Allah. Dalam konteks tidak untuk meremehkan hukum, tapi untuk menempuh jalur yang lebih ringan. Maka kata Allah, ambil 100 ilalang, kumpulkan jadi satu, pukul istrimu sekali. Itu sudah sama dengan 100 kali. Maka dalam madhab Syafi'i dengan ayat itu dipakai dalil orang sekali talak bisa langsung 3. Itu dalam madhab Syafi'i. Berbeda dengan madhab Syafi'i, madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi, likulli qur'in talqatun. Likulli qur'in talqatun. Setiap satu quru, satu masa suci hanya 1 kali talak. Setiap masa satu suci hanya 1 kali talak. Maka kalau ada seorang suami mengatakan, kamu saya talak 3, dalam madhab Syafi'i nggak bisa, tetap 1 jatuhnya. Itu dalam madhab Hanafi, maaf. Dalam madhab Hanafi ada suami mengatakan, kamu saya talak 3, nggak bisa, tetap talak 1 jatuhnya. Lalu bagaimana kalau ada seorang suami yang mengatakan, kamu saya cerai. Jatuh berapa itu? 1 atau 3 itu? Kata para ulama jatuh 1. Jadi kalau ada suami mengatakan, kamu saya cerai, itu jatuh 1 itu. Kenapa? Karena yang berikutnya itu taukid, pengokohan saja, bukan pengulangan. Taukid itu pengokohan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang diulang itu pengokohan, bukan pengulangan. Dalam arti jumlah, bukan. Jadi kalau ada suami, tapi kalau suami mengatakan, kamu saya talak 3, jatuh 3 itu. Langsung 3, kenapa? Langsung Pak Kubro. Tapi kalau dia begini, kamu saya cerai. Nah, gitu. Itu yang berikutnya itu tidak dihitung. Yang dihitung hanya 1. Kenapa? Yang berikutnya itu taukid, pengokohan saja. Tidak dianggap sebagai bilangan. Tapi kalau talak 3 langsung jatuh 3, itu dalam madhab Syafi'i. Nah, di pengadilan kita nggak pakai madhab Syafi'i untuk perceraian dalam hal ini, menggunakan madhab Hanafi. Bok suami teriak tolak balik, tetap diputus 1 itu di pengadilan itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten nggih Ustaz Syahabuddin nggih. Mau yang lain silakan kalau ada. Dan memang sepatutnya lah seorang suami itu berhati-hati dengan kata talak. Ya, jangan sembarangan ngomong kata talak. Karena talak ini kalau bagi seorang suami itu salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang benerannya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran. Nikah, talak dan rujuk. Nah itu. Nggih monggo Ustaz. Kalau jihar itu Zihar, nggih. talak atau berdosa? Bagus.
Kemarin sudah kita bahas berkenaan dengan zihar ya. Zihar ini ungkapan dari seorang suami kepada istri dengan menyamakan istri dengan mahramnya, dan ini ungkapan bosan kepada istri. Contoh kalimatnya misalnya, anti alaika kadzahri ummi. Kamu bagiku seperti ibuku. Dalam konteks yang dimaksud dia bosan kepada istrinya. Maka statusnya adalah dua, Ustadz, pilihannya. Apakah dia akan tidak lanjut sebagai suami istri, berarti cerai, sudah nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau lanjut sebagai suami istri, ada dendanya, Ustadz. Dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Silakan dipilih. Tapi kalau dia pilih cerai, ya sudah selesai. Jadi ungkapan itu merupakan ungkapan talak sudah, cerai sudah berarti. Makanya nanti kalau ada suami melakukan zihar, itu tergantung suaminya, apakah mau lanjut sebagai suami istri atau putus. Kalau putus sudah talak berarti sudah. Tapi kalau suami mengatakan enggak, saya mau lanjut lagi. Kalau lanjut ada dendanya, Ustaz, kena dendanya. Ya, itu maksudnya kesimpan pribadi ya, kalau masakan segala macamnya kan. Obatan gini. Zihar itu kalau saya baca dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan zihar ini sebenarnya dulu di Arab itu, bangsa Arab itu punya tradisi, Ustaz. Bangsa punya tradisi kalau bosan sama istrinya, itu menyamakan istrinya dengan ibunya. Anti alayya kadzahri ummi, dek kamu bagi kayak ibuku, itu maksudnya dia bosan sama istrinya. Kalau orang kita ngomong, mah kamu kok mirip mamaku misalnya gitu ya, itu bukan bosan, itu kangen sama emaknya itu kalau orang kita itu. Makanya kalau di kita ungkapan seperti itu tidak serta-merta zihar, tergantung dari motivasinya apa. Kalau merujuk pada illat, alasan hukum yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam hal ini dalam kitab Al-Um beliau. Wallahu a'lam bishawab. Itu enggak, Ustaz ya? Monggo yang lain silakan kalau ada. Ini sudah Isya belum? Belum. Udah tuh. Nggih, monggo silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.